berpeganglah kamu dengan tali Allah sekalian, berpeganglah kamu dengan janji Allah sekalian, wala tabaraku, jangan kamu bercerai-berai. Jadi kita dituntut untuk memegang syariat agama Allah. Jadi dengan pengertian jangan diantara kita keluar ataupun tidak memegang tali Allah. Memegang tali Allah pertama adalah kita membenarkan janji baik dan janji cerca. Kalau kita beriman, beramal, amal yang baik, Allah akan memberikan balasan yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau kita melakukan, baik kita laki-laki atau perempuan, pekerjaan amal-amal yang baik, kita beribadah, kita berakhlak baik, kita tidak melakukan dilarang oleh Allah atau yang telah ditentukan dalam peraturan kita, tidak, negara ini tidak kita langgar. Tidak ada lagi kita, anak-anak kita yang bersabu-sabu, yang meninggalkan salat, yang membuat pergaduhan, artinya perkelahian, segala macam. Kita itu berkasih sayang. Makanya Allah berjanji, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Allah akan menghidupkan penghidupan yang baik. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan membalas nanti di akhirat yang lebih baik. Soalnya pertama kita melakukan yang baik dan beriman kepada Allah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dia melakukan yang baik, dia beriman. Mana beriman, dia patuh pada Allah dan mengakui ada Allah. Dan sifatnya dia melakukan itu karena Allah, melakukan amal-amal yang baik. Dia percaya dengan janji baik dan janji cerca. Janji cerca ini dengan pengertian kalau dia kurang beriman atau tidak beriman, tidak melakukan amal yang baik, pekerjaan baik, jadi dia akan dapat malapetaka, diadab oleh Allah, diberi siksaan, hidup yang tidak baik, baik di dunia atau akhirat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dia harus dapat membesarkan perintah dan larangan. Makna membesarkan ini apa yang diperintah Allah dilakukan, baik yang wajib atau yang sunat. Yang sunat kita sembahyang berjamaah sunat, sembahyang 5 waktu wajib, dia melakukan perintah dan menjauhkan larangan. Dia tidak mencuri, dia tidak membuat fitnah, mengganggu baik istri orang, suami orang, mencuri dan sebagainya. Dia pelihara, membesarkan perintah dan larangan. Dan dia melakukan yang diperintah itu dengan sadar dan yakin. Sadar dia sebagai hamba Allah, sadar dia adalah saudara, bersaudara, sama-sama orang Islam, terutama itu saudaranya. Dia tidak menyakiti saudaranya, dia tidak meninggikan sayap dari saudaranya, dan tidak tamak pada harta saudaranya. Dia selalu memelihara harga diri saudaranya. Ini saudaranya, sama Islam dia hidup, yaitu berkasih sayang dan sadar sebagai hamba Allah.
Dia adalah budak Allah. Dia diciptakan oleh Allah untuk menjadi budaknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku, untuk menjadi hambaku. Dia sudah sadar sebagai hamba Allah. Dia hina di hadapan Allah. Dia itu merasa lemah mengenai hukum Allah. Makanya dia sadar sebagai hamba Allah. Dan dia yakin Allah itu ada, Allah itu dekat dengannya, Allah itu sangat mendengar, melihat. Allah itu melakukan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap dirinya dan juga pada alam semesta. Kalau orang yang bertauhid bahwa tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah, di mana gerak diamnya ini itu juga perbuatan Allah, datang dari Allah. Bukan hanya Allah menjadikan dirinya, menjadikan juga gerak diam, kemauan dan sifat dirinya itu juga datang dari Allah. Makanya apa yang dia dapat itu datang dari Allah. Dia dapat uang itu datang dari Allah. Dapat pangkat, kedudukan itu juga datang dari Allah. Jadi tidak ada yang memberi bekas perbuatan selain Allah. Ini kalau orang yang bertauhid seperti itu, yaitu keyakinannya. Dan kemudian dia sadar sebagai hamba Allah, sadar bersaudara dengan orang Islam sesama. Yang demikian itu kalau dapat kita kerjakan, kita sudah memegang syariat agama ini. Kita percaya dengan janji baik, janji cerca, dan kemudian kita membesarkan perintah dan larangan dan melakukannya dengan cara sadar dan yakin kita sebagai hamba Allah dan juga anggota bersaudara sesama orang-orang yang Islam. Jadi kita harus pelihara yang demikian. Berarti itu kita telah berpegang dengan tali Allah, kita telah melakukan syariat. Kemudian setelah kita berpegang dengan tali Allah, kita tidak cukup berpegang dengan tali Allah. Maknanya jangan kita anggap bahwa kita telah melakukan pengamalan ini kita sudah baik. Tapi kita harus tingkatkan lagi bahwa kita ini bukan berpegang dengan tali Allah saja, tapi berpegang dengan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain, wa'tasimu billah huwa maulakum. Berpeganglah kamu dengan Allah. Kalau tadi dengan tali Allah, ini berpegang dengan Allah. Dianya Allah adalah Tuhan kamu. Dianya Allah adalah pemimpin kamu. Bagaimana kita berpegang? Kalau kita berpegang dengan tali Allah, di samping kita percaya pada janji baik, janji cerca, dan melakukan perintah menjauhkan larangan dengan jalan sadar dan yakin. Tapi kalau kita berpegang dengan Allah, dengan mana kita taraki dari wujud wahab, mana taraki daripada wujud wahab, kita tidak lagi ingatan kita kepada makhluk ini. Tidak ada ingatan kita kepada dunia ini, karena dunia makhluk ini wujud waham. Mana wujud waham? Wujud yang tidak mempunyai hakikat, wujud yang fana, habis, wujud yang terbatas. Kita taraki dari wujud waham, artinya kita tidak lagi bersama dengan wujud selain Allah. Wujud dunia ini selain Allah.
sebagaimana kata Lubed, yaitu wa kullu syai'in ma khalallahu batilu. Setiap suatu selain Allah itu batal, itu fana. Jadi kita tidak boleh bersama yang fana. Kita harus bersama yang bakal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bakal, tidak didatangi oleh fana, oleh habis. Dia senantiasa ada. Senantiasa ada. Dia awal daripada segala yang awal, keberadaannya sampai sekarang, sampai akan datang, sampai sehabis-habisnya dia tetap ada. Kita bersama dengan orang yang tetap ada. Jadi tidak boleh lagi kita bersama alam. Kita harus taraki. Artinya menghilangkan ingatan kita dari alam ini kepada orang yang membuat alam, kepada orang yang membuat dunia. Sebagaimana dalam salat, sebelum kita baca Fatihah, kita mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Aku hadapkan zatku, hatiku, kemauanku, keyakinanku kepada orang yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kita kemauan kita, ingatan kita kemana? Kita hadapkan kepada orang yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah yang bersifat bakal. Jadi kita selalu bertawajuh, selalu kita berzikir, selalu kita mengingat Allah. Kalau dalam istilah tasawuf, nantiasa kita bermurakabah, kerlingan hati kita kepada Allah. Kalau dapat kita selalu bermusyahadah, artinya menyaksikan Allah setelah terlihat keberadaannya di dalam batin kita. Kita melihat keberadaan Allah di dalam batin kita dengan jalan bahwa kita melihat nikmat. Semua ini pemberian Allah, langit, bumi, dan kita semua. Jadi oleh karena itu terlihat kita kasih sayangnya Allah. Karena Allah itu sangat banyak memberi. Pemberiannya, nikmatnya, sebagaimana Al-Quran mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang kita makan, yang kita minum, yang kita lihat, yang kita dengar, itu nikmat. Maka terlihat kita kasih sayang, menyaksikan kasih sayang Allah itu dikatakan syuhud, sehingga lupa kita kepada yang lain. Waktu kita saksikan kasih sayang Allah, lupa kepada kita. Dari kasih sayang istri kita, dari kasih sayang suami kita, dari kasih sayang anak kita, dari kasih sayang Allah di dalam batin kita. Karena pemberian Allah itu lebih daripada pemberian yang lainnya. Itu maknanya taraki, dari wujud waham kepada wujud mahal, dan bersih daripada ragu-ragu. Jangan ada ragu-ragu di dalam hati kita mengenai keberadaan Allah dan sifatnya. Tuhan yang Maha Esa, yang mengatur langit dan bumi, dan mengatur kita semua, yang mengatur siapa yang menjadi presiden. Itu juga pada akhirnya nanti ada aparatur tinggi MK yang menentukan. Pada batinnya Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki oleh Allah itu. Kita kembali kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila, dasar negara kita. Allah tidak berteman dengan kita dan lain kita untuk memberikan nikmat, memberikan segala-galanya untuk keperluan kita. Jadi itu taraki, artinya meninggi ingatan kita daripada wujud alam kepada wujud yang menciptakan alam, dan bersih daripada ragu-ragu. Makanya
orang yang dapat berpegang dengan Allah. Kalau berpegang dengan tali Allah ini syariat. Ini kita bisa belajar, tidak perlu tuh tasawuf, cukup belajar di pesantren. Tapi berpegang dengan Allah ini, jadi kita harus belajar kepada orang khusus. Artinya makna orang khusus ini bukan artinya cara biasa kita dapat dengan belajar di mana-mana, ini pelajaran khusus.